Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Indriani, kedua saudari Ilisna, ketiga saudara Aswad, dan yang terakhir saudari Tiara Handayani. Kami akan membawakan materi tentang konsep kemandirian dan penyelesaian diri peserta didik dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi pertama tentang pengertian kemandirian. Kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke dan akhiran an, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah self. Karena diri itu merupakan inti dari kemandirian, konsep yang sering digunakan atau berdekatan dengan kemandirian adalah autonomi. Erikson menyatakan kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu merupakan perkembangan ke arah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri. Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif, dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan-keputusan sendiri, serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi di mana peserta didik secara relatif bebas dari pengaruh penilaian terhadap dan pendapat dan keyakinan orang lain. Dengan otonomi tersebut, peserta didik diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seorang Robert Havik Horst pada tahun 1972 membedakan kemandirian menjadi 4 bentuk. Yang pertama yaitu kemandirian emosi, yaitu kemampuan untuk mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain. Yang kedua yaitu kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan untuk mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. Yang ketiga, kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Dan kemandirian yang keempat yaitu kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain. Menurut Soren Steiber pada tahun 1993, karakteristik dari kemandirian terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu kemandirian emosional, yakni aspek kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu, seperti hubungan emosional peserta didik dengan guru atau dengan orang tuanya. Yang kedua, kemandirian tingkah laku, yakni suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu kemandirian nilai, yakni kemampuan untuk memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting. Selanjutnya, pentingnya kemandirian bagi peserta didik. Pengaruh operasi tersebut terhadap peserta didik terlihat dari berbagai fenomena yang dapat meliputi perhatian dunia pendidikan, seperti perkalian untuk belajar, penyalahgunaan obat atau narkoba dan alkohol, perilaku agresif, dan berbagai perilaku menyimpang yang sudah mengarah pada tindak kriminal. Dalam konteks proses belajar, terlihat adanya fenomena peserta didik yang kurang mandiri dalam belajar, yang dapat menimbulkan gangguan mental setelah memasuki pendidikan lanjutan. Kebiasaan belajar yang kurang baik seperti tidak betah belajar lama, atau belajar hanya menjelang ujian, membolos, menyontek, dan mencari bocoran soal ujian. Selanjutnya, beberapa gejala yang berhubungan dengan permasalahan kemandirian yang perlu mendapatkan perhatian dunia pendidikan yaitu: yang pertama, ketergantungan disiplin kepada kontrol luar yang bukan karena niat sendiri yang ikhlas. Perilaku seperti ini akan mengarah pada perilaku formalistik, ritualistik, dan tidak konsisten yang pada kemudian akan menganggap kebutuhan atas kerja dan atas kehidupan yang mapan sebagai salah satu ciri kualitas sumber daya dan kemandirian manusia. Yang kedua, sikap tidak peduli terhadap lingkungan hidup.
mandiri bukanlah manusia yang lepas dari lingkungannya, melainkan manusia yang bertransenden terhadap lingkungan. Ketidakpedulian terhadap lingkungan hidup merupakan gejala perilaku inklusif yang menunjukkan bahwa kemandirian masyarakat masih lemah. Yang ketiga, sikap hidup deterministik. Tanpa pemahaman dari deterministik dengan mengembangkan prinsip mitos bahwa segala sesuatu bisa diatur yang berkembang dalam masyarakat menunjukkan adanya ketidakjujuran dalam berpikir dan bertindak, serta kemandirian yang masih rendah. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah perlu melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian peserta didik, di antaranya pengembangan proses belajar yang demokratis, yang memungkinkan anak merasa dihargai. Yang kedua, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan berbagai kegiatan sekolah. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. Yang keempat, penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Dan yang kelima, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Materi selanjutnya yaitu penyesuaian diri. Penyesuaian terjadi kapan saja saat individu menghadapi kondisi-kondisi lingkungan baru yang membutuhkan suatu respon. Penyesuaian juga tampil dalam bentuk penyesuaian kebutuhan seperti psikologi seseorang dengan norma-norma budaya. Penyesuaian diri pada prinsipnya adalah suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku, dengan mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya, ketegangan-ketegangan, konflik-konflik, dan frustasi yang dialaminya, sehingga terwujud tingkat keselarasan atau keharmonisan di antara tuntutan dari diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Tingkah laku penyesuaian diri diawali dengan stres, yaitu suatu keadaan di mana lingkungan mengancam atau membahayakan keberadaan atau kesejahteraan atau kenyamanan dari seseorang.